Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama maaf ibu-ibu ya, membuat lama menunggu karena ada trouble pas pemindahan filenya. Jadi saya sebagai pembukaan menyampaikan tentang perkembangan stimulus dan respon janin dalam rahim. Jadi sebelumnya kalau tadi Bu Sufi mengambil ayat dari Al-A'raf untuk perkembangan janin ini, subhanallah ada ayat-ayat Allah juga yang sangat yang sudah dari 1400 tahun lalu itu sudah Allah ajarkan kepada kaum muslimin. Dan ternyata untuk penelitian-penelitiannya itu kan baru ada di tahun 1960-an pada saat USG mulai ditemukan ya. Tapi ternyata Allah sudah mengatakannya dalam Al-Qur'an itu jauh-jauh beberapa abad sebelum kita hadir di dunia ini ya. Di sini di surat Al-Mu'minun ayat dari ayat 12 sampai 15. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Gitu ya, Allah menyebutkannya kita itu berasal dari saripati tanah, kata Allah gitu ya. Walaupun sekarang udah nggak ada tuh tanah-tanahnya ya. Nggak ada gitu ya, nggak kelihatan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam qararin makin, Allah ya di sini ya, dalam tempat yang kokoh atau dinamakan kita menamakannya dalam bahasa sehari-hari rahim ya, rahim ibu. Lalu seterusnya di sini tentang perkembangannya. Setelah air mani itu bertemu dengan ovum disimpan dalam rahim yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan alaqah di sini pertama, segumpal darah. Lalu alaqah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu Masya Allah, mudghah itu kami jadikan tulang belulang. Jadi dari daging, Allah jadikan tulang belulang. Lalu setelah jadi tulang belulangnya dibungkus lagi dengan daging. Setelah itu apa? Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jadi benar-benar berbeda dari awal penciptaannya. Benar-benar berbeda. Nanti kita lihat tahapan-tahapan dari pekan ke pekannya, janin itu berkembang, Masya Allah. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Yaitu tentang penciptaan, dalam proses penciptaan. Nah sekarang saya nanya sama ibu-ibu, semua yang di sini apa sudah menikah dan memiliki anak semuanya? Ada yang belum, ada yang belum, berarti sedang mempersiapkan ya. Ada yang sedang hamil? Ada ya, ada yang sedang hamil. Iya, anaknya Bu Sufi ya, Teh Maryam. Alhamdulillah barakallah. Nah, apakah pada saat ibu-ibu menikah, lalu ibu-ibu hamil, pada saat hamil pernah nggak terbersit dalam pikiran ibu-ibu, apa sih yang terjadi dalam kandungan saya? Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Atau menjalani aja dari awal lemas, mual, gitu ya, ngantuk dan sebagainya gitu ya. Lalu setelah itu mulai merasa berat sampai melahirkan. Pernah nggak terbersit? Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh saya? Sebenarnya kekuasaan Allah yang bagaimana sih yang tengah berkembang dalam rahim saya? Pernah nggak ibu-ibu berpikir begitu? Ada yang pernah insya Allah ya, ada yang belum. Nah, di sini di presentasi kali ini saya hendak menunjukkan yang pertama kita mengenal dulu nih, ibu-ibu punya satu organ spesial yang sama Allah disiapkan ya khusus untuk wanita yang yang hanya dimiliki oleh wanita yang bernama rahim. Nah, di sini ada organ reproduksi. Ibu-ibu bisa lihat di situ dari mulai di sebelah paling luar itu ovarium. Ya, ada ovarium atau kandung telur. Lalu setelah itu ada saluran ovarium, tuba fallopiae. Dari tuba fallopiae masuk ke dalam rahim. Nah, dari rahim terus turun leher rahim, lalu yang paling bawah itu adalah serviks lalu vagina tempat keluarnya janin nanti. Ya, itu yang Allah titipkan dalam tubuh kita, rahim. Ya, jadi rahim kita ini kalau tidak dalam keadaan hamil itu terletak di belakang kandung kemih, di belakang kandung kemih. Makanya kalau ada yang awal-awal hamil itu adaptasinya sering pipis karena ada perbesaran dari rahimnya ya, jadi lebih sensitif kandung kemihnya bolak-balik ke belakang kayak gitu ya. Ini dari mulai proses ya
sperma yang jumlahnya itu jutaan ya, dia apa namanya? Dari vagina gitu ya. Dari vagina dia terus ke uterus, dari uterus maaf. Saya keluar deh bahasa ininya. Ke rongga rahim, terus dia rongga rahim, dia ke saluran tuba. Itu perjalanannya, dari saluran tuba dia menemui ovum yang sudah matang, sel telur yang sudah matang di saluran tuba. Nah, disitulah terjadi pembuahan. Di situ masya Allah. Jadi begitu banyak sperma yang datang dan hanya satu sperma yang berhasil menembus sel telur yang matang. Dan masya Allah, itu salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa sejak awal. Manusia pilihan sejak awal, karena hanya sperma yang terpilih saja yang bisa menembus ke dalam ovum atau sel telur yang sudah matang itu. Dan setelah terjadinya penembusan sperma ke dalam sel telur, maka terjadi barir, dinding barir halangan di ovum itu, ya, dihalang supaya sperma-sperma lain tidak bisa menembusnya. Masya Allah, luar biasa Allah. Nah, dari situlah perjalanan kehamilan dimulai. Jadi kehamilan itu dimulai setelah terjadi setelah minggu kedua ya. Jadi gini, kehamilan itu kan 40 minggu Ibu-ibu ya. 40 minggu. Tapi sebenarnya kalau dibulanin 40 minggu itu kan 10 bulan. Iya enggak? Ya, karena kita menghitungnya itu dari hari pertama, hari terakhir. Jadi minggu 1 itu belum terjadi kehamilan. Minggu pertama itu adalah hari pertama, hari terakhir Ibu-ibu. Nah, sekitar seminggu atau 2 minggu setelah haid, disitulah terjadi pematangan ovum, dan pada saat misalnya sel telur dilepaskan ke dalam saluran telur dan bertemu dengan sperma, maka terjadilah yang namanya pembuahan ini. Proses ini yang ada di slide ini adalah proses terjadinya pembuahan. Nah, mulai terjadi kehamilan, tapi pada saat itu belum positif Ibu-ibu. Jadi kalau Ibu-ibu ngetes penasaran gitu ya, belum bisa positif di tes pack biasa itu. Nah, lalu yang minggu ketiga terjadi implantasi. Implantasi itu terjadinya penanaman lah ya, kalau bahasa ininya ya, terjadinya penanaman sel telur yang sudah dibuahi itu di dalam rahim. Nah, ini yang tadi disebutkan dalam ayat itu, lalu air mani itu ditanam di dalam tempat yang kokoh istilahnya ya, tempat yang kokoh itu rahim. Dan Ibu-ibu, pelajaran dari dosen-dosen saya terdahulu yang selalu saya ingat, kalaulah janin itu berkembang dengan baik, kalaulah janin itu sel-selnya baik, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya keguguran. Tidak akan terjadi keguguran. Mau ibunya sesibuk apapun, itu insya Allah tidak akan keguguran. Kenapa terjadi keguguran? Itu 90% karena ada kelainan dalam sel-sel janin yang tengah berkembang. Maha suci Allah. Ya, jadi istilah nama kalau kita mah daripada nanti dia berkembangnya kurang baik gitu ya, kalau dilogikakan, ternyata sama Allah mempunyai jalan lain yang lebih baik ya. Nah, di minggu keempat inilah embrio tadi namanya zigot. Jadi sebelum dia menjadi janin itu namanya zigot. Itu yang dinamakan segumpal darah. Itu yang dinamakan apa istilahnya Bu? Alaqah. Ya, alaqah. Lalu menjadi mudghah. Nah, pada minggu keempat inilah mulai terjadinya mudghah. Mulai menjadi segumpal daging. Masya Allah. Di situ ya. Jadi ukurannya juga masih sangat kecil. Ukurannya kalau bisa dibilang lebih kecil dari biji wijen. Itu kayaknya saya salah. Bukan 4 mm ya. Berarti sekitar 0,5 mm lah. Jadi biji wijen aja Ibu tahu biji wijen kecil. Ini lebih kecil dari itu. Lebih kecil dari biji wijen. Mungkin setengahnya. Tapi itu sudah ada bentuknya. Lalu di minggu kelima sebesar biji wijen. Masya Allah. Di minggu kelima yang seperti ini, sistem sirkulasi primitif pada janin udah mulai terbentuk. Jantungnya udah mulai terbentuk. Tapi belum bisa dilihat di USG abdomen, belum bisa. Kalau di USG, di minggu kelima ini baru ada kantung kehamilan. Jadi belum kelihatan janinnya, masih terlalu kecil. Masih sebesar biji wijen itu selanjutnya. Nah, ini di minggu ke-6 mulai kelihatan kutub janin di USG. Nah, ini besarnya sekitar udah mulai besar. Jadi dia udah sebesar kacang merah yang kecil. Kacang merah yang kecil di minggu ke-6 ini. Denyut jantungnya mulai terdeteksi Ibu di USG. Tapi lebih jelasnya di USG transvaginal ya. Kalau USG dari
perut itu kurang jelas, tapi USG-nya yang dari vagina gitu. Ya, selanjutnya, nah ini minggu ke-7 melanjutkan perkembangan sebelumnya. Lalu minggu ke-8, nah ini Masya Allah ibu-ibu, dalam ukuran yang hanya sekitar 1,2 cm itu ya, organ-organ luar itu udah mulai terbentuk. Bayangkan Bu, mata udah mulai terbentuk, telinga udah mulai terbentuk, garis mulut udah mulai terbentuk, organ-organ luar udah mulai terbentuk. Lalu tunas-tunas tangan, tunas kaki itu udah mulai ada. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Lalu sel saraf juga mulai terbentuk. Saluran nafas primitif juga mulai. Ya, ukurannya masih sebesar kacang merah biasa yang ibu-ibu suka beli di pasar itu. Sebesar itu, minggu ke-8. Selanjutnya, minggu ke-9. Nah, di minggu ke-9 ini, jari-jari tangan itu udah mulai tampak ya. Nah, dia udah mulai besar, lalu minggu ke-10 juga, sel otaknya mulai berkembang pesat di sini. Mulai berkembang pesat, lalu minggu ke-11, bayi udah mulai belajar menguap. Ya, mulai belajar menguap. Minggu 11, lucu banget, masih kecil banget. Nggak keselak, nggak insya Allah. Ya, terus yang selanjutnya minggu ke-12, aduh kecil banget. Saya lihat sini maaf. Ya kalau minggu ke-12 itu jari-jari udah mulai terbentuk. Nah dia udah mulai panjang Bu, udah mulai 6 sampai 7 cm. Lalu minggu ke-13 juga, minggu ke-13 ini Bu, jadi bayi itu dalam rahim itu, meskipun masih kecil, itu aktivitasnya banyak Ibu. Aktivitasnya banyak. Dia udah menendang, dia udah menggeliat ya, dia udah meregang gitu ya, udah jumpalitan, pokoknya Masya Allah, udah mulai berusaha untuk mengenal ruang gitu ya, mengenal ruang kayak gitu ya. Nah, walaupun masih kecil, masih seukuran sekitar sebegini gitu ya, dan beratnya juga masih sangat ringan ya. Di minggu ke-14, nah di minggu ke-14, di minggu 13 ini ternyata adalah minggu di mana bayi wanita itu mulai memiliki sel telur di ovariumnya. Jadi di minggu ke-13 ini kalau bayi ibu yang dikandung, janin yang dikandung itu wanita, udah ada 2 sampai 3 juta sel telur dalam dalam ovariumnya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, selanjutnya kalau di minggu ke-14 laki-laki prostatnya mulai terbentuk ya. Kelenjar prostatnya mulai terbentuk dan ovarium tadi yang udah berisi sel telur yang jutaan itu turun. Udah mulai turun ke rongga panggul. Seterusnya. Nah, minggu ke-15 ini jadi gini, tulang itu mulai terbentuk sekitar minggu 12. Nah, di minggu ke-15 ini mulai berkembang, lalu kelopak mata juga mulai terbentuk, tapi ibu-ibu jangan bayangkan kelopak mata kayak kita gitu ya. belum seperti kita, kelopak matanya masih belum jelas ya. Lalu di minggu ini juga mereka udah mulai merespon cahaya tapi sebenarnya belum melihat. Lalu minggu ke-16, nah di minggu ke-16 ini rata-rata ibu sudah mulai merasakan gerakan janin ya, udah mulai merasakan gerakan janin, walaupun ada beberapa ibu yang baru merasakan di minggu-minggu ke-20 gitu ya. Dan untuk ibu-ibu yang udah lebih dari sekali hamil, biasanya lebih cepat merasakan gerak janinnya. Minggu ke-11 sudah bisa ngerasa, minggu 12 sudah bisa kerasa. Selanjutnya, ya terus, jadi, nah ini Bu, setelah pertumbuhan tulang sempurna, baru bayi itu dilapisi lemak, ya dilapisi otot, Masya Allah. Itu benar firman Allah. Dulu ini belum ada Bu, dulu penelitian ini belum terbukti, sampai ditemukannya USG, baru diakuilah bahwa memang ayat itu yang benar gitu, sesuai dengan perkembangan manusia. Masya Allah. Jadi cara meneliti itu, kita menelitinya dari ayat Allah, kita buktikan. Bukan dari penelitian kita cari ayatnya. Enggak seperti itu. Ternyata ayat Allah itu yang mesti kita buktikan. Dan masih banyak sekali ayat-ayat Allah yang sampai sekarang belum terbukti dengan ilmu-ilmu modern. Ya. Nah, ini dia. Di minggu ke-18, ini kita garis bawahi ya. Di minggu ke-18 ini, telinga yang tadi dibentuk dari minggu 8, itu mulai bisa mendengar Bu. Mulai bisa mendengar. Nah, dan bayi itu udah mulai kaget. Kalau ada suara keras, kaget gitu ya. Dia mulai bereaksi dengan suara-suara keras. Padahal waktu itu panjangnya masih sekitar segini ya. Sekitar segini gitu, panjang masih sekitar 14, beratnya juga masih sangat ringan. Insya Allah. Lalu ini minggu ke-19, banyak di sini. Ya, jadi di sini fungsi sensori udah mulai bekerja. Lalu janin sudah mulai dapat membau ya, menghidu
terus sudah mulai bisa merasa, ya merasakan mengecap makanan itu udah mulai bisa. Lalu dia juga mulai ngisap jempol gini. Ya, karena perkembangan otaknya makin pesat, dia mulai bisa ngisap jempol. Nah, lalu tubuhnya mulai dilapisi oleh lapisan seperti lilin. Makanya bayi itu kalau lahir kayak kotor ya Bu ya. Ya enggak? Kalau pas lahir, ih kotor gitu. Itu bukan kotor Bu, itu lapisan lilin yang Allah berikan untuk menjaga suhu tubuhnya dalam rahim. Insyaallah. Ya. Lalu ini ya selanjutnya terus ini minggu-minggu selanjutnya hanya perkembangan meneruskan yang selanjutnya yang tadi. Lalu minggu ke-23, nah ini di minggu ke-23 ini fungsi pendengaran bayi sudah berfungsi optimal. Sudah berfungsi optimal, dia merespon suara dengan makin baik. Dia merespon suara dengan makin baik. Adapun suara-suara yang nanti terdengar tuh banyak di dalam rahim itu. Suara denyut jantung ibu kedengaran, suara usus kedengaran gitu ya. Jadi ribut, di dalam sini tuh ribut. Di samping kalau suara-suara luar malah nggak terlalu terdengar. Suara-suara dari luar tuh nggak terlalu jelas. Yang jelas untuk janin selain suara organ dalam adalah suara ibunya. Suara dari lisan ibunya langsung. Gitu. Ya. Lalu minggu ke-24 paru-paru sudah mulai berkembang. Nah di minggu ke-25 ini bayi mulai cegukan, mulai seguk Bu. Dia kecil-kecil udah seguk, cegukan. Apa bahasa Bogornya? Sisi dulun. Sisi dulun eta bahasanya lebih pas ya. Sisi dulun. Cegukan. Nah, itu artinya dia belajar nafas gitu ya, belajar nafas. Nah, minggu ke-26 ini matanya udah mulai kedip-kedip gitu ya. Udah mulai kedip-kedip, udah kayak kita aja udah bisa kedip. Nah, retinanya mulai terbentuk. Jadi Masya Allah, benar Bu ya, firman Allah itu bahwa yang pertama berfungsi pada diri seorang janin, diri manusia itu pada saat penciptaan adalah pendengaran. Sami'un baru basirun. Ya, pendengaran baru penglihatan. Pendengaran bisa berfungsi dari sekitar 18 minggu. Penglihatan baru sekitar 26 minggu. Nah, di 26 minggu inilah bayi mulai merespon terhadap cahaya yang ada dari luar rahim. Gelap, terang, dia mulai bisa tahu, oh ini gelap, ini terang. Dia mulai bisa tahu. Ya, ini dia minggu ke-27. Nah ini, di minggu ke-27, janin sudah mulai punya jadwal tidur dan jadwal bangun yang teratur. Otaknya juga sangat aktif. Lalu paru-parunya belum berfungsi sempurna, tapi kalau dia dilahirkan, misalnya dia lahir prematur di 27 minggu ini, kemungkinan bertahan hidup 85%. Walaupun untuk bernafas tetap harus dengan bantuan alat. Makanya ibu-ibu pernah ada firman Allah bahwa rentang mengandung hingga menyusui itu 30 bulan. Ya, sedangkan menyusui itu dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran itu kan 24 bulan ya, atau 2 tahun. Berarti bayi itu udah bisa lahir pada saat umurnya 6 bulan. Masya Allah. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar-benar. Lalu di minggu selanjutnya penglihatannya makin berkembang, lalu janin bisa merasakan cahaya dan seterusnya. Terus Ibu. Oh ini, nah di minggu 29, di minggu ke-29, kelenjar androgen pada bayi itu, kan jadi gini, paru-parunya udah sempurna, udah berkembang, ginjalnya udah berfungsi juga, livernya juga udah berfungsi. Nah ginjal ini ada yang namanya kelenjar androgen di dalam ginjal ini yang dia memproduksi beberapa hormon. Nah diantaranya hormon adrenalin dan hormon estrogen. Hormon ini memicu produksi hormon prolaktin pada ibu namanya. Hormon prolaktin ini membantu produksi kolostrum atau ASI pertama. Ya jadi di minggu-minggu ini udah ada tuh yang keluar ASI-nya. Ya udah ada yang mulai keluar ASI-nya. Udah ada. Lalu minggu 30 seterusnya minggu 31 tulangnya mulai memadat, tapi di minggu-minggu akhir ini di 10 minggu terakhir kehamilan ini pertumbuhan fisiknya lambat. Namun perkembangan otaknya cepat. Ya, seterusnya minggu ke-32 32 kuku udah mulai terbentuk Bu ya. Kuku-kukunya udah mulai mengeras, lalu rambut-rambut tubuhnya yang tumbuh di minggu ke-20-an itu udah mulai rontok. Ya. Lalu minggu ke-33 tulang tempurungnya sempurna, udah terbentuk sempurna.
Nah, di sini bentuk wajahnya udah mangrupa lah kalau kalau kata orang Sunda ya. Udah kayak ayahnya apa kayak ibunya gitu ya, udah tos mangrupa gitu nya. Sunda sana. Lalu minggu ke-35, nah ini. Nah, ini puncak-puncaknya kematangan organ-organ dalam. Organ-organ dalam di sini ya. Susunan saraf pusat matang, paru-paru matang. Nah, di sini. Kalau dia dilahirkan tanpa ada gangguan jantung, itu nggak masalah. Dia bisa hidup tanpa alat bantu. Ya, jadi kalau bayi-bayi yang prematur di usia 35, oh ya Bu, saya mau ngasih tahu. Kalau misalnya minggu itu, jadi gini, kalau kita hitung 40 minggu itu kalau dibagi itu kan jadinya 10 bulan. Tapi nggak begitu ngitungnya. Jadi kalau dalam obstetri itu, kita menghitung tuh 40 minggu dibagi 4/3. Dibagi 4/3 minggu. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung nih 35 minggu berapa bulan ya? Dibagi aja 35 bagi 4/3. Itu kan sekitar 8 bulan. Jadi kalau udah masuk 8 bulan, 8 bulan lebih seminggu berarti udah siap buat lahir dan survive tanpa bantuan. Nah, ini seterusnya, perkembangan seterusnya adalah perkembangan yang berhubungan dengan fisik. Nah, ini di minggu ke-40 bayi udah matur, udah matang, panjangnya udah seperti bayi yang akan lahir normal ya, 48-50, beratnya juga sekitar 2,5 sampai 4 kilo, insya Allah udah siap lahir. Posisinya juga udah berada di dinding rahim itu ya, di dinding vagina itu, seperti itu. Nah, seterusnya, tadi kita bicara tentang perkembangan Bu, sekarang kita bicara tentang stimulus dan respon janin. Jadi ibu-ibu, bayi dalam rahim itu sibuk Bu. Ya walaupun nggak kelihatan kesibukannya, tapi sibuk. Mereka sibuk berkembang, ya. Perkembangan fisiknya sibuk, perkembangan saraf pusatnya sibuk, organnya sibuk, dan mereka juga sibuk merespon merespon stimulus-stimulus yang mereka terima, ya. Di antaranya suara yang saya bilang tadi. Respon yang pertama diterima oleh janin sebenarnya bukan suara, nanti ada sentuhan, tapi ini kita bahas tentang suara dulu ya. Karena nanti Bu Sufi banyak berhubungan dengan suara Ibu ya, pendidikan janinnya. Nah, di sini janin sebelumnya Bu. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi telinga itu mulai terbentuk di usia 8 sampai 9 minggu kehamilan. Lalu mulai mendengar, mulai berfungsi itu di usia 18 sampai 19 minggu. Dan mulai merespon, itu dimulai usia 23 sampai 24. Itu artinya sekitar umur 5 bulan setengah. 5 bulan setengah hamil. 5 bulan setengah hamil, dia udah mulai bisa merespon apa yang dia dengar. Nah, nanti responnya itu macam-macam. Dia bergerak, frekuensi jantungnya meningkat, kayak gitu ya. Lalu dia bisa menyentuh tubuhnya sendiri, berbagai responnya. Gitu ya. Jadi bayi itu lebih merespon suara ibunya dibandingkan suara-suara yang lain. Ya, dibandingkan suara, kalau misalnya sekarang kan ngetren tuh ditempelin misalnya earphone gitu ya, atau ditempelin headphone di perutnya. Tapi ternyata yang lebih bayi respon, yang lebih bayi perhatikan itu adalah suara ibunya sendiri. Ya, makanya nanti dalam pendidikan janin itu utamakan menggunakan suara ibunya yang lebih familiar. Dan nanti pada saat lahir, bayi itu akan lebih responsif, akan lebih perhatian terhadap suara-suara yang sering didengarnya pada saat dia dalam rahim. Misalnya dalam rahim dia sering mendengar suara ibu, suara ibunya buat dia tuh rasanya dekat, rasanya nyaman, rasanya menenangkan. Begitupun ayahnya. Misalnya ayahnya suka berdialog dengan janinnya, itu pun begitu. Dia rasanya begitu, rasanya dekat, rasanya menenangkan dan seterusnya ya. Atau kalau misalnya dia suka mendengar suara Al-Qur'an sejak dalam janin, maka suara Al-Quran itu adalah suara yang familiar buat dia, suara yang menenangkan, yang menyenangkan buatnya. Gitu ya. Nah lalu ternyata janin itu Bu ya, tidak menunggu lahir untuk menyerap berbagai informasi. Pada usia 30 minggu, janin itu selain dia mendengar, dia bisa mengingat. Dia sudah bisa mengingat. Ya. Jadi usahakan ingatan-ingatan yang ditanamkan atau yang tertanam dalam ingatan janin dalam rahim itu ingatan-ingatan yang baik. Ingatan-ingatan yang baik. Karena ada beberapa kasus tentang gangguan kejiwaan itu,
setelah di-track gitu ya, gangguannya ada di mana gitu ya. Di masa kecilnya begini, di masa bayinya begini, tidak terlalu masalah. Ternyata gangguannya itu dimulai pada saat dia ada dalam rahim. Dia ada dalam rahim. Itu udah mulai merespon, udah mulai mengingat pada saat misalnya orang tuanya bertengkar hebat gitu ya, suara-suara yang keras, suara ibunya berteriak, itu mengganggu sekali buat dia, tidak nyaman sekali buat dia gitu ya. Sininya jadi kalau nanti mendidik janin itu usahakan suaranya suara yang normal gitu ya. Suara keras tapi tidak suara yang tinggi nadanya gitu ya. Tidak dengan teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak, dia dengar kok. Nah, lalu sentuhan. Sentuhan ini Masya Allah, kalau kita pelajari dari mulai usia 8 minggu dalam kandungan itu sudah terbentuk reseptor aba. Ya, sudah terbentuk reseptor aba pada bayi, tapi cuma di muka. Nah, di usia selanjutnya mulai di tangan, di kaki gitu ya. Lalu di perut itu usia 17 minggu. Makanya sudah mulai bisa mendidik dengan sentuhan itu di usia sekitar 12 minggu. Kenapa 12 minggu? Kenapa 12 minggu? Karena pada saat itu rahim sudah keluar dari rongga panggul. Jadi yang gambar yang kedua yang saya tunjukkan itu organ reproduksi wanita dari samping itu kalau di awal-awal kehamilan rahim itu ada dalam rongga panggul. Nah, setelah usia 12 minggu baru dia keluar ke rongga perut. Nah, mulai bisa diraba. Mulai bisa meraba. Adapun rabaan kita juga kan sebenarnya Bu, kita nggak langsung nyentuh anaknya ya kan? Itu kan ada di dalam dia. Jadi sebenarnya yang kita raba apa? Kita ngeraba perutnya. Kita ngeraba perut kita gitu ya. Nah, di perut kita ada lapisan, ada 7 lapisan. Udah 7 lapisan, ada rahim lagi. Di dalam rahim ada cairan ketuban lagi. Jadi sebenarnya yang diterima janin itu bukan sentuhan kita. Bukan sentuhan, tapi gelombang. Gelombang yang diantarkan dari perut ke rahim ke cairan amnion. Itu yang diterima janin. Tapi itu pengaruhnya sangat besar. Karena ternyata janin bereaksi lebih responsif terhadap sentuhan dibandingkan suara. Jadi lebih itu gitu ya, lebih heboh gitu responnya terhadap sentuhan dibandingkan suara. Masya Allah. Reseptor sentuh ini ada di seluruh tubuh. Ibu gini, kalau kita kan kita nyentuh aja kerasa ya Bu ya. Kita nyentuh aja kerasa, nyentuh kaki kerasa, perut kerasa gitu ya. Nah, pada janin itu nggak begitu. Nggak begitu. Pada masa-masa awalnya itu hanya sebagian-sebagian aja yang kerasa. Nah, sempurnanya itu baru pada usia 30 minggu. Pada usia 30 minggu itu udah semuanya, udah semua reseptor abanya udah tumbuh semua di seluruh tubuhnya. Jadi mau disentuh bagian mana saja itu dia udah merasa gitu ya. Mau kesentuh bagian tangannya kerasa, sentuh bagian perutnya kerasa. Gitu. Jadi optimalnya dia belajar sentuhan itu di usia 30 minggu kehamilan. Ya, jadi dengan sentuhan ini, Masya Allah, bayi itu belajar tentang dunia sekitarnya, gitu ya. Dan pada saat kita sering mengusap-ngusap, gitu ya, atau memijat-mijat dengan lembut, nah itu bayi itu sedang belajar merasakan sesuatu yang asing. Nah nanti sesuatu yang asing itu berhubungan dengan kemampuan refleksnya, Masya Allah. Kemampuan refleksnya, gimana dia mengenali air ketuban yang masuk ke tenggorokannya, lalu dia misalnya terbatuk kayak gitu ya. Lalu gimana nanti dia belajar refleks menangis ketika lahir, subhanallah. Masya Allah, jadi persiapannya itu dengan sentuhan. Nah, lalu ini kenapa ada ini ya? Saya masukin aja. Lapar kenyang, jadi kalau ibunya lapar, bayinya aktif gitu ya, minta makan. Jadi bayi itu punya cara Bu ya, punya cara berkomunikasi dengan ibu. Kalau pas keroncongan, kelaparan, dia nanti aktif. Caper cari perhatian. Makan gitu. Dia nanti kalau udah kenyang dia tenang lagi gitu ya, biasa lagi. Nah, cahaya. Jadi kalau cahaya ini penelitiannya memang tidak banyak. Jadi ada beberapa penelitian pada saat diberi cahaya center gitu ya. Cahaya center itu menjauh, dan itu menjauh. Ada lagi dia yang mendekat. Ya macam-macam ya. Macam-macam. Nah, rasa dan bau. Ini juga unik. Rasa dan bau. Ternyata janin itu belajar merasa, manusia itu belajar merasa dari sejak dalam kandungan ibu-ibu. Dari umur 11 minggu itu sudah mulai tumbuh reseptor-reseptor perasa di lidahnya.
Dan itu sempurna di usia 29 minggu ya. 29 minggu. Jadi rasa dan bau ini memang berhubungan ya, Bu. Coba ibu-ibu makan apel tapi tutup hidung. Enak nggak? Dulu pernah ada tuh di pelajaran IPA. Pernah nggak ibu makan suatu buah gitu ya, dimakan dengan sambil membaui ya. Kemudian yang kedua, makan buah tidak dengan membaui. Pernah nggak? Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Kalau kita makan kita tutup hidung, itu rasanya berkurang. Jadi rasa dan bau ini saling berkaitan, ya, kayak gitu ya. Dan ternyata beberapa rasa ini ditransmisikan ya, dialirkan ke dalam cairan ketuban. Makanya bayi-bayi itu mulai belajar merasa, Bu, sejak dalam kandungan. Ibunya makan apa, misalnya sensasi-sensasi pedas, dia ikut merasakan. Sensasi-sensasi manis, asin, dia ikut merasakan. Dan itu ada dalam memorinya. Ada dalam memorinya. Maka itu diet ibu hamil itu nanti mempengaruhi preferensi bayi. Preferensi itu apa ya? Kecenderungan nanti bayi itu milih makanan pas dia udah mulai makan makanan rumah gitu ya. Masya Allah. Lalu nah ini dia. Ini masuk ke bab yang paling menyedihkan tentang emosi dan kondisi psikis ya. Jadi ternyata pertumbuhan berat badan bayi, lalu perkembangannya optimal itu benar-benar dipengaruhi dengan lingkungan yang menyenangkan ya, lingkungan yang membahagiakan, atau lingkungan yang minim stres, ya lingkungan yang minim stres. Di samping itu juga yang pasti makanan, istirahat semua diperhatikan, ya. Lalu saya baca ini tuh jadi sedih gitu ya, saya jadi sedih karena di banyak, saya kan bacanya di jurnal-jurnal Bu ya, di jurnal-jurnal, lalu di website-website asing yang dari lembaga-lembaga terpercaya lah gitu ya. Intinya pada saat ibu itu mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan emosi, maka itu sangat berpengaruh bagi janinnya. Misalnya aja itu ya, ibu yang cemas, nanti janin pada saat lahir itu ada kecenderungan dia lebih aktif. Lalu dia juga lebih cenderung untuk lebih mudah marah gitu ya, lebih mudah marah. Terus ibu-ibu yang PSTD, ibu tahu PSTD, post stress traumatic disorder. Jadi kayak misalnya kejadian gempa Lombok kemarin, gempa Palu kemarin, itu kan rentan sekali wanita-wanita atau anak-anak terutama mengalami PSTD, ya post stress traumatic disorder. Jadi dia misalnya naik mobil aja goyang, takut, nggak mau naik mobil, gitu ya, fobia naik mobil kayak gitu ya. Terus ada goncangan apa sedikit, suara gemuruh sedikit, dia takut kayak gitu ya. Itu PSTD, nah, seakan seperti itu PSTD. Nah ibu dengan PSTD ini, dia bisa melahirkan anak yang cenderung mengalami post stress traumatic disorder juga, walaupun tanpa pemicu. Atau pemicunya sangat-sangat ringan, insya Allah. Ya, lalu mengenai ibu depresi, nah ini, ibu depresi juga itu, insya Allah ya. Jadi ibu depresi nanti si janinnya perkembangan sarafnya bisa terhambat, bisa terganggu. Lalu selain itu juga lebih beresiko untuk terkena penyakit mental di masa yang akan datang. Nah, di sini juga yang tadi ya, yang berhubungan dengan kecemasan itu ada hubungannya dengan kejadian ADHD dan kejadian autisme juga, ya. Tapi nanti di usia 8 sampai 9 tahun. Ya. Nah, lalu di sini stres yang sifatnya kronik ini, nah ini di sini ya, yang stres yang sifatnya kronik itu jadi terus menerus. Jadi kehidupan ibu ini nggak nyaman gitu ya. Dari mulai dia hamil, sebelum hamil gitu ya, pernikahan awal, lalu dia hamil, lalu dia melahirkan, itu nggak nyaman. Jadi stresnya jangka panjang. Nah itu kecenderungan anak-anak untuk menderita autisme atau gangguan emosi yang lain itu besar dan malah bisa mengurangi kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak ya, insyaallah. Nah ini lalu dari semua hal yang kita pelajari tadi mengenai perkembangan janin, lalu stimulus dan responnya, ternyata kita bisa mengupayakan bonding sejak dalam kandungan ya, dengan cara-cara seperti ini ya, dengan sering mengusap gitu ya, memijat. Tentunya mijatnya jangan kayak pijetan dukun gitu ya,
Jadi kalau pijat dukun kan kalau pijat dengan sepenuhnya gitu. Ya, pijatannya pelan-pelan aja. Dan ini bisa dilakukan sejak minggu ke-12. Sejak minggu ke-12. Lalu berenang, kemudian berbicara dengan bayi, membacakan Al-Qur'an dan berkisah. Jadi berkisah sama bayi itu bisa, Bu. Jadi kita punya agenda buat berkisah cerita sama adiknya gitu ya, kisah nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Itu bisa diagendakan. Lalu berendam di air hangat, senam hamil, dan tentunya semua kegiatan ini melibatkan komunikasi dengan janin. Bukan hanya berkegiatan ya, bukan hanya senam, bukan hanya berenang, bukan cuma sholat gitu ya kalau di Bu Sufi nanti. Tapi semuanya melibatkan dialog-dialog yang intensif dengan janin. Lalu menempelkan foto USG di tempat yang mudah dilihat, lucu juga ya. Jadi kita ingat gitu loh, maksudnya biar ingat itu lagi hamil. Ada makhluk istimewa dalam rahim yang mesti diperhatikan gitu kan, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya sedikit lagi, melibatkan ayah dan keluarga yang lain. Jadi kita mesti melibatkan ayah, adik, kakak, itu mah adik ya, kakak-kakaknya ya, melibatkan ayah dan kakak-kakak dari janin ini untuk mulai berkomunikasi aktif. Lalu merespon gerakan janin. Jadi kalau ada gerakan janin direspon, ada apa nak gitu kan, lapar gitu, haus. Lalu berjalan-jalan sambil berdialog. Oke, Masya Allah. Itu dari saya sepertinya udah sangat-sangat cukup ya. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak olap. Kalau kata bahasa Sundanya, olap, ibu terang olap. Ya, mohon maaf atas segala kelebihan waktu dan kekurangan yang dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.